Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Sobahun nur. Sabal khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Masya Allah, semuanya bersemangat ya pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah mau dari Mbak Amara untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Amara. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Amara. Oke, yang selanjutnya Ustazah izin mempresensi kehadiran pada pagi hari ini. Nanti yang hadir bisa dijawab dengan hadiroh atau hadir, dan jika sakit dijawab dengan marid. Seperti itu ya. Fahim tuh? Fahimna. Oke. Absen pertama. Amara Zahira. Hadirah sadah. Iya, Masya Allah. Amrina Rasyada. Hadirah sadah. Oke. Syifa. Maridoh. Oh, Marido. Di rumah ya? Ya Oh Ustazah. ya, oke. Nggak apa-apa deh, nanti Ustazah bisa WA dia ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum Ustazah mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingat nggak? Sebelumnya kita telah mempelajari apa? Lupa ya? Oh, lupa semua. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang at-ta'aruf. Ada yang tahu at-ta'aruf itu apa? Kenalan. Iya, Kenalan. perkenalan. Nah, sepertinya Mbak Amal sudah ingat ya? Ya, sedikit, gak apa-apa. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang disebut al-marafiku madrasah. Kita baca bersama-sama. Al-marafiku madrasah. Al-marafiqul madrasah. Ada yang tahu artinya apa? Nggak tahu. Oh ya, oke. Marafiqunya tapi tahu madrasah. Iya, nggak tahu al-marafiqunya tapi tahu madrasahnya. Apa Mbak Amara madrasah? Sekolah. Betul sekali Mbak Rina. Artinya Sekolah. Marafiqu apa Ustazah? Marafiku artinya Fasilitas. Betul. Nanti hari ini kita akan mempelajari fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Sekolah. Nah, oke, Ustazah hapus ya. Pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada maharatul kitabah. Ada yang tahu maharatul kitabah itu apa? Keterampilan Baca. Iya, keterampilan menulis. Nah, kali ini nanti kita akan mempelajari dua tarkib. Yang pertama ada isim isyarah. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari yang namanya naat man'ut. Sepertinya anak-anak baru dengar ya? Iya, nggak apa-apa, nanti Ustazah akan ajari kalian apa itu yang disebut isim isyarah dan apa itu yang disebut naat man'ut. Oke. Sebelumnya, ada yang pernah dengar isim isyarah? Pernah, cuman lupa. Apa yang pernah terlintas Mbak Amara? Isyarat tuh kata kerja. Oh, Kata kata benda. benda. Kata pengganti. Kata tunjuk. Pintar, kata Tunjuk. Kata tunjuk. Masya Allah ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari 4 kata tunjuk. Ada yang tahu apa saja itu kata tunjuk? Hade. Lanjut. Hadihi. Hada. Kemudian, Hadihi. Masya Allah pada pintar-pintar ya. Hadihi. Kemudian, Tilka. dalika. Dalika. Betul. Kemudian, Tilka. tilka. Oke. Kira-kira ada yang sudah tahu artinya apa saja? Hada. Mm-mm. Ini untuk muzakkar. Iya, betul banget Mbak Amara nih Ustazah. Pasti yakin Mbak Amara sebelumnya sudah belajar ya tadi malam. Oke. Ini untuk yang Laki-laki. Nah, kalau hadihi Ini untuk perempuan. ini untuk yang Perempuan. lanjut, yang dalika. Itu untuk Laki-laki. Betul. Lanjut lagi. Itu perempuan. Itu Perempuan. perempuan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang ismi isyarah. Nah, semisal Ustazah mau bilang
ini masjid. Berarti pakainya gimana? Pakai apa? Ada. Hada. Ada masjid. Pinter. Kenapa pakai hada Mbak Amrina? Kan ustazah perempuan. Kan ini kan Masa? kan Hada masjidun. Kenapa kau pakai hada? Ada yang bisa menjawab? Enggak. Karena dia berbentuk oh iya. laki Laki. atau mudzakkar. Kalau semisal ustazah mau bilang itu aula. Ada yang tahu aula bahasa Arabnya apa? Silahkan bisa diulangi kembali. Qa'atun. Qa'atun. Ketika ustazah bilang itu aula, maka menggunakan Hadihi. itu aula. Tilka. Iya, tilka. Tilka apa? Qa'atun. Iya, tilka qa'atun artinya Itu aula. Iya. Kenapa kok pakai tilka? Karena perempuan ada tak marbutohnya. Iya, ditandai dengan tak Marbutoh. marbutoh di akhirnya. Nah, Masya Allah ya, silahkan bisa dicatat di buku masing-masing ya. Ya ustazah. Oke. Yang berikutnya, tarkib yang berikutnya adalah na'at man'ut. Ada yang tahu na'at man'ut itu apa? Gak tahu ustazah sama sekali. Belum tahu sama sekali ya. Oke. Na'at, nih bahasa Arabnya, na'at, ini tulisannya adalah sifat. Ada yang tahu nggak kata sifat itu yang kayak gimana? Cantik, Pintar, cantik, ganteng, gemuk. besar, terus kecil, iya, kecil, kemudian luas, sempit gitu ya. Oke. Kemudian ada man'ut, adalah yang disifati. Itu seperti kata bendanya. Misal masjid luas, berarti man'utnya adalah masjid. Kalau ustazah bilang kelas luas, berarti man'utnya Kelas. Nah, yang disifati. Nah, ada beberapa aturan dalam na'at man'ut. Bisa dicatat ya anak-anak? Ya, Yang pertama, dia harus setara. Setaranya seperti apa ustazah? Ketika dia berupa ma'rifat atau menggunakan alif lam, maka setelahnya pun, man'utnya pun juga harus menggunakan alif lam. Tapi jika dia nakirah atau menggunakan dhammah atau menggunakan tanwin, maka selanjutnya pun juga harus tanwin. Aturan yang kedua adalah harus setara lagi antara muzakkar dengan muzakkar ataupun mu'annas dengan mu'annas. Nah, jadi ketika misal nih Mbak Rin mau bilang masjidun kabirun. Nah, itu sudah benar karena masjid itu berupa muzakkar, maka kabirunnya berupa muzakkar juga. Nah, kalau misal ustazah bilang masjidun kabiratun, benar atau salah? Salah. Iya, salahnya di mana? Karena masjidun kan muzakkar. Benar, tapi kabiratun Mu'annas. berarti dia bukan salah kaidahnya ya. Ya. Salah. Oke, silakan dicatat anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua tarkib. Yang pertama isim isyarah, yang kedua adalah na'at man'ut. Nah, sebelum ustazah hapus silahkan ditulis, ustazah tunggu 5 menit. Oke? Oke, sudah 5 menit ya. Ustazah hapus dulu. Nah, selanjutnya ustazah akan mencoba memberi soal pada kalian. Yang bisa silahkan maju, oke? Nanti ustazah bantu untuk menganalisisnya. Nah, di sini ustazah ada beberapa soal yang nantinya bisa kalian jawab semuanya. Bisa diperhatikan? Oh ya, sebelumnya ustazah baru ingat, ustazah belum menyampaikan beberapa mufradat untuk kalian. Nah, kali ini ustazah akan menyebutkan beberapa mufradat yang akan kita hafalkan pada hari ini. Nah, ustazah bagi dua mufradatnya. Yang pertama mufradat tentang sifat, dan yang kedua adalah tentang isimnya. Nah, di sini ustazah akan memberitahu kalian apa saja sih yang termasuk sebagai sifat. Yang pertama, ada bagus. Ada yang tahu bahasa Arabnya bagus? Jamilatun. Pintar. Jamilun. Iya, jamilun atau jamilun.
Ratun. Ratun. Yang berikutnya ada sempit. Sempit, ada yang tahu? Doyikun. Pintar. Doyikun atau doyikotun? Tun. Doyikun. Bisa dipahami. Jamilun. Sempit itu doyikun atau doyikotun. Kemudian yang berikutnya ada luas. Ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Wasiun. Wasiun. Wanya panjang. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya besar seperti gajah. Bahasa Arabnya Kabirun. Gabirun. Kemudian yang berikutnya ada yang antonimnya besar yaitu Kecil. bahasa Arabnya Sogirun. iya, sogirun. Atau jadi anak-anak untuk sifat ini tergantung pada isim yang nantinya menyertai. Jadi kalau misalnya dia itu muannas berarti ketambahan Tak marbutoh. pintar, tak marbutoh. Oke, yang berikutnya setelah kecil ada bersih. Apa? Nadifun. Nandifun. Oke, nandifun. Nah, kalau semisal kita mau lebaran, biasanya bajunya pada Baru. Iya, pada baru ya. Baru dalam bahasa Arab artinya Jadidun. jadidun. Kalau misalnya dia muannas berarti ketambahan apa? Tak marbutoh. Betul sekali. Oke. Nah, di sini kita akan menghafalkan 7 sifat. Yang berikutnya ada isimnya. Nah, isim yang pertama yang merupakan fasilitas yang ada di sekolah. Pertama ada kelas yang kita tempati sekarang nih. Bahasa Arabnya apa? Faslun. Pintar. Lun. Faslun. Yang berikutnya ada perpustakaan yang banyak bukunya. Nanti Maktabatun. perpustakaan. Tabatun. Maktabatun. Kemudian yang nomor 3 yang biasanya untuk sholat, untuk ngaji. Masjid. Iya, bahasa Arabnya? Masjidun. Iya, masjid juga ya. Masjidun. Kemudian yang berikutnya ada fasilitas apa lagi kira-kira Pak? Lapangan. Iya, lapangan betul. Biasanya untuk apa ya lapangan? Sepak bola. Iya, boleh. Bisa buat sepak bola, bisa buat upacara, ya kan? Bahasa Arabnya apa? Maidanun. Maidanun. Nah, makanya kalau dalam bahasa Indonesia kita sering dengar kata medan, ya nggak? Medan permainan. Nah, itu diambil dari bahasa Arab. Maidan. Iya, lapangan. Tadi Danun. Oke, kita lanjut kira-kira ada apa lagi? Taman. Taman biasanya terdapat apa saja di sana, Mbak Arin? Kalau di taman? Ada tanaman. Iya, ada tanaman, ada pohon ya. Bahasa Arabnya? Bustan. Bustanun. Udah pada pinter-pinter ya ini ya? Ya dong. Masya Allah. Kan udah belajar Ustazah. Masya Allah, tadi malam. Sampai jam berapa belajarnya? Jam 11. Masya Allah. Gak ngantuk? Enggak. Mas kami. Masya Allah, ini kaf ya. Oke, yang berikutnya setelah taman, kira-kira ada fasilitas apa lagi? Kantor. Kantor, tempatnya siapa ini? Guru. Bahasa Arabnya? Idaratun. Idaratun. Kemudian yang terakhir, ada apa lagi setelah kantor? Kira-kira di fasilitas sekolah? Yang lain? Aula. Biasanya tempat untuk apa nih? Aula. Rapat besar buat ketemuan oleh murid ya. Bahasa Arabnya Qo'atun. Qo'atun atau aula. Nah, di sini ada 14 ya, 7 tambah 7, 14 mufrodat. Silahkan kalian hafalkan dulu. Nanti Ustazah akan ada permainan yang mengasyikkan. Yeay. Ustazah silahkan kalian bisa menghafal terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah 5 menit ya anak-anak ya? Ya Ustazah. Oke, sekarang Ustazah sebelum ini Ustazah akan menuliskan beberapa kalimat yang sudah kita pelajari tadi. Nanti yang tahu artinya silahkan bisa maju. Ustazah ada hadiah. Oke? Yang pertama apa ya, Ustazah mikir dulu nih.
Nih. Kemudian harus dikatakan. Oke, dari ketiga soal ini anak-anak. Nah, dari ketiga soal ini ada yang mau maju untuk mengartikan? Saya Oke, silakan Mbak Amara, bisa maju. nggak ngomong aja. Maju, oke? Yang maju baru dapat hadiah. Silakan. Ini aja ya, Ustazah. Ya boleh, itu nggak apa-apa. Silakan. Hada masjidun ditulis artinya di sebelahnya. Oke. Iya betul. Nah sebelum Mbak Ama kembali ke tempat duduk, Ustazah mau dong, mau dikasih tahu analisis dari ketiga kalimat ini. Coba yang pertama, hada masjidun. Kenapa kok dia menggunakan hada? Karena saya kan buat muzakkar, masjidun kan juga muzakkar, jadi sama. Iya, tadi hada isim apa namanya? Isim isyarah. Betul, artinya Ini kata kata tunjuk. Oke, selanjutnya nomor 2. Itu Allah. Itu Allah. Kenapa menggunakan tilka? Karena muannas. Muannas. Iya, ditandai dengan Tak maruto. iya. Selanjutnya nomor 3. Bustanun jamilun. Bustanun artinya Taman. jamilun. Bagus. Kenapa menggunakan jamilun bukan jamilatun? Karena bustanun itu muzakkar, jamilun muzakkar. Masya Allah. Silakan. Ya Allah. Hadiahnya. Iya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak yang belum kedapatan, jangan bersedih. Nah, setelah ini Ustazah akan mengajak kalian bermain tentang amplop rahasia. Jadi nanti di sini Ustazah akan menyediakan beberapa amplop. Silahkan dari kalian semua mengambil salah satu di antaranya. Dan nanti ketika sudah dapat, silahkan disebutkan bahasa Indonesianya. Oke, disebutkan bahasa Indonesianya, kemudian maju untuk menuliskan bahasa Arabnya. Sekaligus dianalisis seperti tadi Mbak Amara. Oke? Ya. Oke, silakan Mbak Arin. Pilih dulu. Oke. Silakan bisa dibuka. Oh ya, sebelum kita mulai, sepertinya Ustazah lihat yang belakang pada ngantuk. Kita tepuk dulu ya. Kita tepuk Nurakizu, pada ingat? Sedikit. Iya. Kita ulang bersama-sama. Nurakizu, ya. Wahid, isnain, salasa. Nurakizu. Haya, nurakizu. Nurakizu. Nahnu nabda'u. Kita ulangi satu kali lagi yang belakang itu telat dia tepuknya. Ulangi ya. Yuk. Wahid, isnain, salasa. Nurakizu. Haya, nurakizu. Nurakizu. Nahnu nabda'u. Oke, silahkan bisa dibuka. Nah, sekarang Ustazah mau dari Mbak Amara dapat bahasa Indonesianya apa? Ini perpus. Oh iya, ini perpustakaan. Silahkan maju, dituliskan bahasa Arabnya sekaligus dianalisis. Mak? Oke. Terima kasih Mbak Amara. Mak? Tak? Betul. Oke, sebelum kembali, saya mau tahu, hadiah maktabatun, mengapa menggunakan hadiah? Karena hadiah itu punya muannas. Maktabatun? Maktabatun juga muannas karena ada tak marbutannya. Betul. Oke, sekarang bisa kembali. Disimpan ya sampahnya ya, Nak? Iya. Ya, silakan Mbak Amina. Dapat bahasa Indonesianya apa? Silakan. Kelas bersih. Kelas bersih. Silakan. Ditulis bahasa Arabnya. Faslun. Betul.
Oke, faslun. Nanti pun sebelum Mbak Amrina kembali. Faslun tadi artinya Kelas. nanti pun. Bersih. Oke, dia ini berkedudukan sebagai apa? Man, ut. Manut. Ini na. Naat. Ulangi. Faslun tadi kedudukannya sebagai apa? Manut. Nanti pun. Naat. Oke. Nah, kenapa kok dia menggunakan faslun nantifun bukan faslun nantifatun atau Karena ini muzakkar dan tidak terdapat tambah butohnya. Masya Allah, sampai kembali anak-anak. Oke, Ustazah habis dulu ya. Setelah ini Ustazah akan menguji kemampuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ustazah akan mengadakan evaluasi. Nanti silahkan kalian mengerjakan soalnya masing-masing. Ya, masing-masing, tidak boleh mencontek temannya. Setelah 10 menit nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke? Oke. Silakan. Bisa. Ya. Setelah tunggu 10 menit ya, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah 10 menit ya. Yuk kita bahas bersama-sama soal-soal yang ada di kertas tersebut. Yuk, Ustazah mau dari Mbak Amara, silahkan bisa dibaca teksnya sekaligus dijawab pertanyaannya. Yuk, dari soalnya ya. Judulnya baca nggak usah? Iya, dibaca sayang. Madrasati. Sekolahku. Titik-titik. Hadihi. Titik-titiknya? Titiknya hadihi. Iya, betul. Madrasati. Al madrasatu mutawassitatu hukumiyah. Di Madinati Malang. Madrasati kabiratun. Titik-titik yang artinya luas. Wasiatun. Iya, betul. Dan Wajamilatun. berikutnya. Wahiyya qaribatun minal masjid. Titik-titik. Kabirun. Masjidil Kabir. minal masjidil kabiri ya sayang. Kabiri. Namanya apa? Al-Falah. Kemudian yang berikutnya Mbak Arif, silahkan dilanjutkan. Kakak madrasati fi syari Bandung. Rokmu Bahasa Arabnya 7. Sab'atun. Di Madinah. Di Madinah Malang. Di madrasati Marufiko madrasiyatun katsirah. Oke, titik-titik yang artinya itu untuk menunjukkan muannas. Tilka. Tilka. Ada apa itu Mbak Arif? Pertama, kelas. Fusul. Fusul itu jamak dari kata Faslun. Selanjutnya titik-titik perpustakaan. Mbak Amara. Maktabatun. Kemudian Mbak Amrina, titik-titik masjid. Masjidun. Pintar. Kemudian Mbak Amara, titik-titik lapangan. Maidanun. Mbak Maidanun. Kemudian Mbak Amrina, titik-titik taman. Bustanun. Kemudian Waidarotun. Nih, Waidarotun tadi artinya apa? Lapangan. Kemudian yang terakhir, silahkan bersama-sama. Dan aula. Qa'atun. Iya, oke. Silahkan bisa dikoreksi ya masing-masing ya. Ditukar dulu deh, ditukar dulu. Silahkan dijumlah, betulnya berapa, salahnya berapa. Oke? Nanti Ustazah ambil satu persatu untuk dimasukkan nilainya. Mbak Amara, betulnya berapa? Betul 9. Betul 9, berarti salah satu ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya Mbak Amrina. Betul semua. Betul semua? Masya Yeay. Allah, betul ya. Karena Mbak Amrina sudah betul semua, Ustazah ambil jajan. Nih, silahkan nanti dimakan ya. Makasih saja. Oke. Sudah semua ya anak-anak? Oke. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, kalian bisa mendapatkan apa? Bisa tahu apa aja? Bisa tahu. Tahu kata? Tahu apa? Tahu kata tunjuk. Iya. Saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak Amara. Kan tadi aula kan koatun. Koatun kan berarti udah tak marbutohnya. Nah kalau muzakkar berarti itu enggak muzakkar, berarti Iya, bermuannas. betul. Jadi naat itu mengikuti isimnya, isim yang menyertai. Jadi yang nyesuaiin itu tuh sifatnya. Jadi semisal Ustazah bilang masjidun, berarti kita harus menggunakan
sifat yang juga masjidun, juga mudzakkar. Seperti itu. Nah, kalau koatun itu dari sananya udah koatun. Berarti nanti sifatnya harus menggunakan tak. Semisal Ustazah bilang aula itu luas. Berarti koatun wasiatun. Karena koatun itu tadi ada apa? Tak marbutoh. Maka setelahnya juga harus tak marbutoh. pintar. Seperti itu ya Mbak Amara. Oke, sudah ya. Oke, sebelum Ustazah tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Ustazah duluan ya anak-anak. Hati-hati ya Ustazah. Ya.